Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Vihara dari kelas 11 IPS 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serta memaparkan salah satu kisah Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai bagaimana sih silsilah dari Nabi Ilyas alaihi salam itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kisah singkat dari Nabi Ilyas alaihi salam, begitu pula dengan hikmah yang terkandung dalam kisah tersebut. Baik, marilah kita simak videonya sebagai berikut. Dalam silsilah Nabi, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihi salam dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Ajar bin Harun. Nabi Ilyas lahir di Israel pada tahun 910 sebelum Masehi, dan beliau wafat ketika berusia 60 tahun. Banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Di antaranya yaitu Nabi Ilyas dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Kemudian Nabi Ilyas pula mampu menyembuhkan orang sakit dan mukjizat lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas adalah putra dari Yasin bin Finhas yang merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diperkirakan tahun 870 sebelum Masehi, dan periode sejarahnya diperkirakan sekitar 910 hingga 850 sebelum Masehi. Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'labak sebelah barat Damaskus, di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Nabi Ilyas memulai misinya dalam mengingatkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan kaumnya sedang menyembah berhala, lalu Nabi Ilyas berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu?" Quran Surat Asy-Syaffat ayat 124 hingga 126. Setelah mendengar perkataan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel pun menjawab, "Hai Ilyas, berani sekali kau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan karena bapa-bapa kami telah melakukan yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai adanya berhala. Mereka kemudian menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang Nabi Ilyas sembah benar-benar ada. Kaum Bani Israel bekerja sama untuk mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman yang diberikan oleh kaum Bani Israel tersebut, Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan berpindah-pindah tempat. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas lalu menemukan sebuah rumah terpencil. Lalu Nabi Ilyas pun meminta izin untuk bersembunyi di rumah tersebut. Saat itu di rumah tersebut ada satu laki-laki dari anggota keluarga yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, anggota keluarga yang sedang sakit itu akhirnya sembuh. Ternyata anggota keluarga yang sedang sakit itu adalah Ilyasa, yang tidak lama setelah itu diangkat menjadi nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas, kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersamanya. Sementara setelah 3 tahun Nabi Ilyas diusir oleh Bani Israel, bencana pun datang kepada kaum Bani Israel di kota Ba'labak. Bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari penduduk satu demi satu. Bencana tersebut telah membuat kekacauan di kota Ba'labak. Binatang ternak pun ikut menjadi korban dalam bencana itu.
Akhirnya beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan bencana kekeringan di daerah mereka. Salah satu dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan sebelumnya oleh Nabi Ilyas, akan tetapi kita tidak mendengarkannya, bahkan kita mengusirnya. Maka kita harus menemui Nabi Ilyas dan bertobat kepada Allah." Lalu kita meminta kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah agar tidak mengajab kita. Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong mencari Nabi Ilyas, dan akhirnya mereka bisa bertemu dengan Nabi Ilyas yang sudah ditemani dengan Nabi Ilyasa. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izinnya lah kaum Bani Israel terlepas dari penderitaan. Setelah itu kaum Bani Israel pun menghancurkan patung-patung Baal yang sebelumnya disembah oleh kaum tersebut. Setelah itu perkampungan Bani Israel atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya diturunkan hujan yang menjadikan sawah dan ladang menjadi subur kembali, serta binatang ternak berkembang secara subur, dan mereka pun hidup dengan damai. Namun setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas pun berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dibukakan hatinya. Tetapi akhirnya bencana kekeringan melanda kaum Bani Israel kembali, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang pedih kembali kepada kaum Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, diriwayatkan bahwa Nabi Ilyas telah wafat dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Itulah kisah singkat Nabi Ilyas alaihi salam dalam mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video singkat mengenai kisah Nabi Ilyas alaihi salam dalam dakwahnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh saya menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.